mestinya memang lebih efisien kalau kemudian dilebur. Okay. Saya membayangkan seperti Kementerian Keuangan lah, pengelolaan keuangan haji termasuk investasi apa segala macam itu ditaruh di salah satu direktorat jenderal, sehingga supaya tidak terjadi ego sektoral. Siapapun yang menjadi Menteri Haji dan Umroh ini harus tahan banting. Dia akan selalu dibanding-bandingkan dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kementerian Agama. Begitu menterinya dilantik atau nanti ada wakil atau tidak begitu ya, itu bukannya harus langsung jalan, harus langsung lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai kementerian yang akan segera dibentuk atau kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Nah, diketahui bahwa Selasa 26 Agustus lalu DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menjadi undang-undang. Nah, revisi undang-undang ini membawa sejumlah perubahan mendasar, mulai dari aspek kelembagaan hingga pengaturan teknis ibadah haji dan umroh, termasuk tadi yang disebutkan tadi, yaitu membentukan Kementerian Haji dan Umroh. Ini menjadi salah satu sorotan masyarakat karena sebelumnya bertahun-tahun penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini merupakan kewenangan dari Kementerian Agama, di mana penyelenggaranya adalah Badan Penyelenggara Haji. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir bersama kita di studio Tribun News Jakarta, Ketua Komnas Haji, Bapak Mustolih Siroj. Apa kabar, Pak Mus? Alhamdulillah, Mbak Gigi. Alhamdulillah. Baik, sehat. Oke, Pak, ini sebuah gebrakan baru, Pak. Tiba-tiba ada kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh. Bagaimana tanggapan Pak Mus sendiri soal ini? Iya, memang ini bisa dibilang sebagai bukan hanya gebrakan, tapi ini juga sejarah baru gitu ya dalam perhajian kita. Kalau kita hitung mundur sebetulnya sejarah perjalanan haji kita itu sangat panjang ya. Bahkan saya punya buku itu yang ditulis oleh sarjana dari Prancis, Henry Chambert-Lowry. Itu dia menuliskan perjalanan haji orang Nusantara itu dari tahun 1300 Masehi. 1300, oke. Jadi zamannya Hang Tuah kesini sedikit lah kira-kira gitu, sampai dengan Orde Baru. Nah, kita memang timbul tenggelam. Dulu sebenarnya Kementerian Haji itu sudah pernah ada, Mbak, tahun Orde Lama. Kemudian diambil alih namanya Departemen Agama. Dalam perjalanannya kemudian sempat diambil alih oleh swasta murni, PT Arafah gitu ya. Kemudian ada dinamika, baru kemudian di era era 80-an kemudian diambil oleh pemerintah dan kemudian berbagi dengan swasta yang namanya nanti travel. Nah, sekarang eranya Pak Prabowo Subianto gitu ya. Itu yang menarik adalah penyelenggara ibadah haji alih manajemen. Meskipun awalnya konsepnya kan hanya badan gitu ya. Tapi seiring dengan dinamika internal dan eksternal yang ada di kita begitu ya, itu akhirnya kemudian sampailah menjadi kementerian. Tentu nanti akan dipimpin oleh menteri, atau kalau tradisi sekarang biasanya ada wamennya tuh. Betul. Nah, karena itu saya kira harapan masyarakat hari ini dengan adanya kementerian ini, ekspektasinya sangat tinggi, Mbak Gigi. Apa itu? Ekspektasinya adalah karena saat ini konteks, kalau kita lihat konteks hari ini, itu kan ada berbagai macam catatan-catatan haji. Yang sebetulnya kalau kita mau jujur, sebetulnya 3-4 tahun terakhir itu banyak terobosan di Kementerian Agama. Tetapi karena kemudian ada isu-isu hukum, kemudian ada isu kuota, isu apalagi sekarang penegakan hukum begitu ya, sehingga seolah-olah menjadi haji ini bermasalah. Padahal kalau kita bedah ada banyak terobosan. Poin plusnya juga ya. Nah, tapi hari ini kemudian opini building dari masyarakat itu kan ya seperti yang kita rasakan ya. Ada pansus, ada kemudian penyelenggaraan ibadah haji multi syarikah tahun 2025 ini juga dari hulu sampai hilir isunya seperti itu. Dan tapi yang sehingga kemudian muncul kemudian political will daripada Presiden Pak Prabowo yang kemudian mendorong supaya haji ini dikelola lebih serius oleh satu lembaga. Maka waktu itu beliau kan mengeluarkan perpres ya, yang ada BP Haji. Nah, dengan adanya sekarang ternyata setelah revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ini memunculkan adanya Kementerian Haji dan Umroh begitu ya. Maka ekspektasi masyarakat
berharap bahwa ya kalau ada kementerian berarti harus lebih serius, integritasnya dijaga, kemudian pelayanannya ditingkatkan begitu ya, dan kemudian yang harapan masyarakat juga kan dua, misalnya aspek efisiensi biaya dan antrian yang kalau bisa dipercepat. Nggak terlalu banyak. Tapi nanti dalam perjalanannya maka siapapun yang menjadi menteri haji dan umroh ini harus kemudian tahan banting. Tahan bantingnya apa? Dia akan selalu dibanding-bandingkan dengan capaian maupun situasi yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kementerian Agama. Gitu kira-kira, Mbak. Oke, tapi sebenarnya apa sih yang membuat ini seperti terburu-buru kan kesannya gitu ya, dan ada yang menyebutkan ini tidak melibatkan masyarakat. Sebenarnya apa yang mendasari atau urgensinya dibentuk kementerian ini, Pak? Ya, kritik itu memang ada, misalnya dim daripada undang-undang ini tidak dibuka ke publik. Kemudian pembahasannya juga relatif cepat gitu ya. Nah, tentu ini menjadi catatan juga. Nanti mudah-mudahan sih tidak ada yang menggugat ke MK. Oke, kita tunggu ya. Nah, tapi urgensinya sebetulnya tadi ada dua faktor besar bagi yang kemudian mendorong ini. Yang pertama adalah saya sebutnya faktor internal, yang kedua adalah eksternal. Internalnya itu di domestik kita nih, yang tadi saya sebutkan. Terutama ada political will daripada Pak Prabowo yang kemudian ingin menata penyelenggaraan ibadah haji ini lebih baik, lebih berintegritas, layanannya juga makin baik dan lebih efisien. Nah, ini selain faktor-faktor yang tadi. Yang kedua sebetulnya adalah faktor eksternal. Apa itu? Faktor eksternal itu adalah transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh negara tuan rumah. Siapa? Arab Saudi. Nah, karena kita membawa jamaah ke negara sana, begitu sampai di sana, undang-undang kita kan tidak berlaku, Pak. Yang berlaku adalah namanya Ta'limatul Hajj, aturan-aturan hajinya Arab Saudi. Nah, kita tahu aturan hajinya Arab Saudi itu dinamikanya sangat cepat, Mbak. Perubahan-perubahannya. Kita rasakan puncaknya itu adalah 2025. Sekarang di sisi lain transformasi itu kan dipengaruhi oleh visi Arab Saudi 2030. Apa itu? Arab Saudi ingin meninggalkan ketergantungan dari minyak pendapatan negara mereka. Karena kan minyak itu kan terbatas. Nah, naiknya Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota itu kemudian dia mencari terobosan-terobosan baru, mencari penghasilan untuk negaranya. Yaitu apa? Ini adalah haji dan umroh. Kenapa? Ya, itu menjadi komoditas. Makanya sekarang tidak lagi menggunakan, dulu kan haji di Arab Saudi itu kan dikelola oleh semi BUMN-nya pemerintah, muasasah namanya. Nah, sekarang sudah syarikah. Syarikah itu PT, perusahaan perseroan terbatas. Nah, makanya apa? Sehingga penyelenggaraan ibadah haji di sana itu sudah komersial. B2B atau B2 customer. Ada paket, ada layanan, siapa yang mau ambil bayar sekian, kira-kira begitu. Belum lagi kemudian digitalisasi. Ada istilahnya di sana itu ada aplikasi yang namanya Nusuk. Nusuk ini agak sedikit lompat topiknya, umroh misalnya terutama yang terasa. Umroh kalau di kita itu kan menggunakan travel. Adanya Nusuk sudah tidak perlu lagi travel. Kita bisa, ya semacam e-commerce lah. Kita bisa pesan visa, pesan tiket. Kayak one stop service gitu one stop service. Yang kemudian semua calon jamaah dari seluruh penjuru negeri gitu, seluruh penjuru dunia bisa masuk ke aplikasi itu. Sehingga apa keuntungannya? Pastinya lebih murah dan waktunya lebih fleksibel dibanding dengan travel. Nah, ini yang dampaknya terhadap umroh dan ke depan tidak menutup kemungkinan akan terjadi pada haji. Betul. Maka nanti tantangan Kementerian Haji nih. Apa ini fungsinya ketika situasi sudah seperti itu. Yang berikutnya adalah selain tadi Nusuk itu adalah kebijakan-kebijakan yang lahir dengan tadi B2C, kemudian perubahan-perubahan sangat mendasar yang kemudian pemerintah Saudi itu melepas ini kepada swasta. Sehingga semuanya itu diurus oleh oleh swasta murni. Ya, pemerintah tentu memantau sebagai pengawasan dan regulatornya. Nah, maka sering saya bilang bahwa dalam kondisi seperti ini, kalau undang-undangnya dibuat rigid, dibuat terlalu kaku, maka tidak akan kompatibel dengan kebijakan Arab Saudi yang tadi sudah seperti itu. Ada Nusuk, ada e-hajj, ada digitalisasi dan seterusnya. Ini yang kemudian harus diantisipasi. Nah, karena itu tapi saya melihatnya bahwa dengan adanya kementerian ini berarti kan diasumsikan lebih fokus. Kalau kemarin waktu di Kementerian Agama kan sebetulnya
levelnya Direktorat Jenderal. Dia salah satu Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Agama yang namanya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Nah, sekarang dipindah dan dijadikan satu kementerian. Nah, tentu tantangannya ya besar sekali, terlebih dengan situasi hari ini misalnya berkejaran dengan timeline penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi yang sudah berjalan. Agustus ini harus sudah negara-negara pengirim jamaah termasuk kita itu harus sudah mengambil kontrak begitu ya. Mau ambil di Masyair itu Arafah, Mina, Musdalifah, terutama Arafah dan Mina, mau di posisi mana tenda jamaahnya. Kemudian layanan apa, konsumsinya seperti apa. Bahkan ada perkembangan baru, Saudi maunya bukan cuma booking tempatnya, tapi sudah harus booking tempat dan siapa syarikah yang mana, perusahaan yang mana yang akan menjadi pelayannya. Nah, yang begini-begini kan harus diantisipasi. Iya, betul-betul. Nah, makanya dinamika seperti ini saya kira dengan adanya Kementerian Haji itu kan diharapkan lebih responsif dengan perkembangan haji di Arab Saudi. Dan kemudian juga bagaimana layanan ke jamaah kita. Itulah yang kemudian saya melihatnya mengkerucut kenapa kemudian Kementerian Haji itu menjadi urgent dan relevan, yang kemudian ingin melayani jamaah haji kita yang jumlahnya, kalau dibayangkan ini Mbak, haji kita itu kan kalau secara umum itu kan jumlahnya 221.000 kalau tidak ada tambahan, kalau tidak pengurangan ya. Nah, umroh kita kurang lebih 1,5 juta. Nah, ini kan satu angka yang sebetulnya besar dan fantastis, itu uangnya itu fantastis itu. Haji saja diperkirakan untuk reguler gitu ya, dan untuk biaya dasar haji khusus itu kalau kita lihat di haji tahun 2025, tidak kurang dari 20 triliun. Wow. Belum itu furoda ya. Belum nanti tambahan haji khusus yang kemudian pelunasan. Itu cuman yang diambil dari BPKH tuh. Nah, belum lagi kemudian furoda dan umroh. Umroh itu kan kalau kita tahu, misalnya rata-rata katakanlah paket 25 juta. Dan yang tertinggi bisa nyampe 70 juta. Kali rata-rata 1,5 juta. Nah, maka harapannya saya sih menekankan begini, dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini mampu kemudian mengorkestrasi yang namanya ekosistem haji dan umroh, Mbak. Karena sekarang ini kan sebetulnya kita tidak memiliki blueprint gitu ya, kita tidak punya grand design. Jadi ini kita itu mau kemana sebetulnya? Dengan uang yang begitu besar, itu kan sebetulnya seperti air deras yang mengalirnya ke Arab Saudi. Tapi dampak impact ke kita, itu kan apa coba? Satu-satunya yang kelihatan agak besar itu barangkali ke Garuda, penerbangan. Penerbangan, oke, maskapai. Penerbangan pun kemudian ya sekarang tambah Lion ya, salah satu maskapai swasta gitu ya. Tapi kan sisanya adalah ke maskapai Saudi gitu ya. Nah, itu yang kerasa. Yang lainnya katanya ada pelaku usaha nasional kita yang kemudian ngambil bumbu, ngambil catering, itu kan parsial. BPKH kemarin ngambil cateringnya tapi cuma 60.000 atau 80.000 jamaah. Itu kan perintil-perintil saja. Benar-benar. Nah, maka ini belum pernah dibahas. Sepengetahuan saya dari pengamat haji dari tahun 2014, itu belum pernah ada bahasan tentang grand design dari ekosistem haji ini. Padahal ini potensinya kan luar biasa. Kalau misalnya kita melibatkan UKM yang bikin kain ikhram saja, Mbak, kopernya, gelangnya, kemudian aksesoris itu sudah banyak banget ya. Sudah besar ya, misalnya buat perempuan tuh aksesoris yang lain gitu. Tapi kita ambilnya dari mana? Dari Cina, dan itu adanya di Arab Saudi yang lebih murah. Nah, karena itu saya kira saya berharap Kementerian Haji ini mampu membuat membuat grand design dan roadmap bagaimana blueprint untuk kemudian ini punya manfaat yang besar bagi perekonomian kita. Terlebih, nah satu lagi Mbak, karena Kementerian Haji ini kan baru muncul dan nanti harus diintegrasikan dengan cita-citanya Pak Prabowo yang sekarang sudah mulai direalisasikan, apa itu? Kampung Haji, Indonesian Village. Biar agak keren lah, Indonesia Village. Indonesia Village. Nah, ini kan sudah mulai dijajaki oleh Danantara. Danantara oke lah, mereka desain pembiayaan dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi kan usernya nanti kan Kementerian Haji. Maka ini harus diintegrasikan supaya tadi adanya jutaan orang yang berangkat ke sana dengan mengeluarkan biaya besar itu punya dampak ekonomi ke kita lah. Tidak cuma
ke Arab Saudi, tapi juga kepada pengusaha nasional kita, kepada UKM dan lain-lain. Itu bagi Kea. Jadi urgensinya itu adalah tantangan tadi ya, dari internal dan juga eksternal, dan juga peluang yang harus dipikirkan secara matang, dan semoga ya sesuai harapan kita bersama ya. Dan tadi kan kalau di Saudi itu ada nusuk ya, yang one stop service-nya. Tapi katanya Kementerian Haji ini digadang-gadang akan menjadi one stop service dari ibadah haji dan umroh di Indonesia. Apakah seperti apa itu, dan mungkin tanggapan dari Pak Mus gimana? Ya, yang diharapkan kan sebetulnya seperti itu. Tapi era digitalisasi ini kan sebetulnya mau memangkas atau debirokratisasi kan begitu ya. Oleh karena itu saya belum mendapatkan gambaran dari teman-teman nanti di Kementerian Haji itu. Apakah kemudian one stop service mereka dari aspek birokrasinya, atau kemudian karena tadi Pak di sini masih menggunakan mindsetnya itu adalah mindset pelayanan dan procurement. Nah, sedangkan kalau di Arab Saudi itu kan sudah bisnis, sudah komersial. Sehingga ini belum nyambung nih. Kecuali yang di sini itu yang travel haji dan umroh, mereka kan memang mindsetnya mindset bisnis ya. Nah, ini mungkin bisa nyatu nih. Nah, maka dengan adanya di sini sudah ada nusuk, di sini sudah sebagian ditangani oleh swasta begitu ya. Peran Kementerian Haji nanti di mana? Itu kan pertanyaan besarnya, betul. Karena kalau misalnya dihambat misalnya, ya kita punya Siskohat, sistem komputerisasi haji terpadu di Kementerian Agama, itu juga sudah canggih, tapi itu sebatas database saja. Database jamaah yang daftar berapa, usia berapa, apa segala macam gitu ya, yang antri berapa. Tapi untuk pelayanan kaitannya eksekusi tadi, menghadapi nusuk tadi itu ya, itu yang masih belum terpikirkan. Mau di mana perannya itu. Apalagi ada istilah umroh mandiri. Makanya kemarin saya bilang, saya sampaikan saya diundang di acara RDPU, revisi Undang-Undang Haji itu sebagai pakar katanya. Saya bilang bahwa ini pelaku usaha nasional kita yang punya travel, dengan adanya umroh mandiri atau istilah lainnya barangkali backpacker begitu ya, itu harus diproteksi, harus diberikan perlindungan. Kalau tidak habis mereka. Nah, saya tidak tahu hasil daripada paripurna undang-undang itu kan, undang-undangnya kan belum diteken dan kemudian belum disebarluaskan ke publik ya. Nah, tapi saya kemarin menekankan kepada yang terhormat para pimpinan DPR yang di Panja revisi Undang-Undang Haji itu, saya bilang kalau persoalan haji mandiri atau khususnya umroh mandiri yang sudah berjalan ini harus ada keberpihakan negara, keberpihakan pemerintah, dan keberpihakan DPR kepada untuk melindungi travel Mbak. Karena di belakang jangan lihat travelnya siapa nih, tapi di sana itu kan ada tenaga kerja, mereka bayar pajak, ada ribuan ribuan tenaga kerja yang di situ terlibat begitu ya. Kalau kemudian mereka harus bersaing dan head to head dengan aplikasi nusuk, ya kalah kemungkinan pasti kalah, dan itu makanya disitulah peran negara seperti apa, memberikan perlindungan kepada mereka. Nusuk karena itu kewenangan negara Arab Saudi. Nah, tapi kita juga kan punya punya kedaulatan juga dan punya jamaah juga. Ini bagaimana tidak merugikan salah satu pihak. Di sana tetap untung, kita juga tidak dirugikan. Nah, makanya salah satu bentuknya adalah proteksi dalam bentuk kebijakan, policy. Polisinya seperti apa? Kita lihat nanti undang-undangnya yang kemarin dihasilkan. Tapi kami sebagai dari Komnas Haji sudah menyuarakan itu, dan kita mendapatkan apresiasi dari teman-teman travel ya, asosiasi, semua asosiasi lah. Karena kita suarakan itu karena penting. Karena sekali lagi jangan cuma melihat pelaku usahanya ansih, tapi di belakang mereka ada puluhan ribu tenaga kerja yang bergantung di situ, dan mereka juga setor pajak. Iya, betul. Nah, Pak Mus, tadi perubahan Undang-Undang Haji dan Umroh ini sebelumnya saya sempat baca bahwa katanya disebut memperkuat BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Bisa dijelaskan Pak mungkin? Sebenarnya bukan memperkuat, Mbak Gigi. Jadi ada dua rezim undang-undang dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dulu ketika belum ada Undang-Undang 8 2011, itu ada Undang-Undang 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji juga. Nah, di situ seluruh tatanan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk keuangannya, itu dipegang oleh Kementerian Agama. Nah, kemudian ada dorongan bahwa kalau regulasinya Kementerian Agama, keuangannya Kementerian Agama, kemudian yang berangkatin juga Kementerian Agama, ini kan namanya monopoli. Kemudian apalagi ada uang besar. Nah, singkat cerita,
zamannya Pak SBY terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014, bulan Oktober saya masih ingat. Itu ada Undang-Undang Keuangan Haji, gitu ya. Dari situlah kemudian soal uang jangan urusan Kementerian Agama lagi, diambillah namanya BPKH. Akhirnya soal uang, investasi uang ini BPKH. Nah, akhirnya berjalan nih. Nah, singkat cerita sekarang ada kewenangan haji di Kementerian Agama kan diambil Kementerian Haji. Nah, sempat ada wacana untuk memperkuat Kementerian Haji atau waktu itu masih badan haji ya, Badan Penyelenggara Haji. Itu kewenangannya BPKH yang mengelola uang dan menginvestasikan uang ini mau dilebur kepada BP Haji atau Kementerian Haji. Nah, tapi kemudian dalam arah perjalanannya kemudian revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 ini tidak mengutak-atik terkait dengan BPKH. Betul. Mereka maunya ada sebagian anggota DPR yang maunya tetap harus dipisah. Yang ngelola uang tetap BPKH, yang menyelenggarakan hajinya Kementerian Haji. Nah, ini sehingga nanti kita lihat karena mereka kan undang-undangnya tersendiri tuh. Yang ini penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yang ini pengelolaan keuangan haji dan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan haji PKU. Nah, ini rezimnya berbeda dan lembaganya berbeda. Tapi memang kalau ditanya misalnya pendapat saya, mestinya memang lebih efisien kalau kemudian dilebur. Saya membayangkan seperti Kementerian Keuangan lah. Jadi ada direktorat. Jadi nanti pengelolaan keuangan haji termasuk investasi apa segala macam itu ditaruh di salah satu direktorat jenderal. Sehingga supaya tidak terjadi ego sektoral. Saya mau contohkan ini setiap tahun ini terjadi. Misalnya gini, ketika membahas BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, ya kan? Itu kan menurut Undang-Undang 8 tahun 2019 yang menentukan BPIH itu dua, DPR dan Kementerian Agama. BPKH tidak dilibatkan nih, sehingga BPKH dianggap sebagai kasir saja. Itu kan gitu ya. Salah satu isu yang muncul ya. Nah, di satu sisi kemudian menyangkut investasi-investasi, ini juga Kementerian Agama tidak dilibatkan. Sehingga akhirnya tarik-menarik kadangkala ada ya unsur tadi ekosektoral. Dan kemudian kan menambah birokrasi. Bayangin Mbak, saya daftar jamaah haji reguler. Daftarnya ke Kementerian, ke BPKH, ke rekeningnya BPKH, dikelola, diinvestasikan ke BPKH. Nanti begitu musim haji, uang haji itu diambil oleh Kementerian Agama. Nah, ini kan nambah panjang akhirnya. Kalau sudah berbeda lembaga begini kan ada saja birokrasinya. Nah, makanya sebenarnya idealnya menurut saya BPKH, kewenangan BPKH itu dilebur di Kementerian Haji. Tapi apakah orangnya mau? Tentu pasti tidak mau. Nah, lagi-lagi tergantung political will daripada pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR. Gitu. Jadi menurut Pak Mus ini lebih baik dileburkan agar efisien. Lebih efisien sebetulnya. Karena kalau ada dua lembaga ini akhirnya kan ada SDM baru, kemudian ada penganggaran baru, ada birokrasi baru. Nah, bicara soal kementerian, tentunya akan ada menteri ya. Gimana menurut Pak Mus, siapa nih yang kira-kira akan menjadi menteri dan apakah perlu wakil? Karena kan belakangan ini masyarakat fokus mengenai efisiensi anggaran, kemudian ekonomi yang tidak baik-baik saja. Apakah masih perlu wakil? Karena mungkin yang sebelum-sebelumnya wakil udah terlanjur tanda kutipnya gitu, kasarnya gitu, seperti itu. Dan sekarang apakah perlu ada wakil? Menurut memang gimana pandangannya? Kita sama-sama menangkap bahwa masyarakat sedang sebel sama wakil. Betul, baik kan sebelumnya ya ada yang terjadi. Ini maksudnya yang berkasus itu. Kalau kemarin-kemarin sebenarnya biasa, tapi lagi beritanya seperti ini. Nah, tapi saya mau katakan gini, Mbak. Kalau urusan siapa menterinya, kemudian siapa wakilnya, ataukah ada wakilnya, itu kan sebetulnya kalau normatifnya kan merupakan hak prerogatif presiden, gitu ya. Nah, tapi kalau ngelihat sosok, yang paling penting sebetulnya adalah faktor integritas, dan yang kedua adalah dia tahu tentang detail-detail penyelenggaraan ibadah haji. Kenapa? Karena haji ini menyangkut pemberangkatan ratusan ribu orang, begitu ya. Dan kemudian diselenggarakan di negara lain gitu ya. Ini yang kemudian punya kerumitan tersendiri. Belum lagi harus bekerja sama dengan pemerintah daerah gitu ya. Kemudian melibatkan penerbangan, melibatkan moda transportasi dari udara, darat, laut gitu ya.
Yang nyebrang-nyebrang kan banyak tuh. Nah karena itu memang harus orang yang punya integritas dan bekerja keras dan tahu seluk-beluk perhajian. Nah tapi karena ini masanya transisi, Mbak Gigi, itu ya saya sih bukan mengusulkan lah, akan lebih baik kalau pekerjaan-pekerjaan yang kemarin sudah dirintis di BP Haji itu diteruskan saja. Karena menyangkut apa? Menyangkut waktu penyelenggaraan ibadah haji yang terus berjalan. Makanya kalau ada orang bilang bahwa kok Kementerian Haji sih, haji itu kan acara tahunan, keliru dia. Kelirunya apa? Begitu penyelenggaraan ibadah haji selesai bukan berarti selesai pekerjaan, tapi harus mulai dari lanjut lagi. Tapi memang tidak begitu kelihatan. Nah, baru hiruk pikuk belakangan ini yang kemudian orang tuh, oh ternyata haji ini pekerjaan panjang, serumit itu, kompleks begitu ya. Nah, karena itu saya sih berharap ya, ini kan misalnya kepala BP Haji hari ini dan wakilnya itu kan sudah bekerja keras juga berbulan-bulan menyusun, kemudian mirroring begitu ya yang kemarin dilakukan oleh Kementerian Agama, sehingga kalau kemudian mereka ditetapkan menjadi menteri dan wakilnya tidak kaget dan tidak membawa banyak perubahan. Tapi kalau orang baru memang kan butuh adaptasi dengan yang di bawahnya begitu ya. Tapi sekali lagi ya namanya politik begitu ya, ini kan jabatan politik, jabatan politis, maka ya maunya misalnya idealnya kepala dan wakil kepala BP Haji, tapi kalau presiden ternyata punya sosok lain, nah itu ya nggak bisa dicegah juga. Tapi dalam hari-hari ini yang kemudian kita bekerja, karena saya bilang begitu menterinya dilantik atau nanti ada wakil atau tidak begitu ya, itu bukannya harus langsung jalan, harus langsung lari. Betul. Nata di internal birokrasinya seperti apa, terus bagaimana nanti berkoordinasi dengan Menpan RB begitu ya, keuangannya dengan Kementerian Keuangan, itu tidak mudah. Di sisi lain bekerja dengan kontrak-kontrak yang ada di Arab Saudi, nyiapin di sana seperti apa, sehingga kalau kemudian sama sekali orang baru ya nanti adaptasinya butuh waktu lagi gitu ya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, dan saya sih melihat kepala BP Haji dan wakilnya hari ini kan cukup punya semangat dan integritasnya masih bisa kita andalkan lah, minimal sampai dengan kalau soal kinerja nanti setelah diangkat jadi menteri, tidak bisa kita nilai sekarang Mbak, karena kan belum dilantik gitu ya. Oke, jadi menurut Pak Mus lebih baik yang sudah berpengalaman biar langsung lari ya. Tadi emang bulan Agustus juga sudah banyak. Hari ini sudah banyak tahapan-tahapannya itu sudah dilakukan, belum lagi migrasi data Mbak, misalnya Siskohat ya, migrasi SDM, migrasi aset. Karena nanti yang krusial itu asetnya adalah apa? Asrama haji yang ada di daerah-daerah. Sekilas mudah, tapi tidak juga. Kenapa? Karena tidak semuanya APBN. Ada informasi yang saya terima, misalnya beberapa tanah yang digunakan untuk asrama itu adalah wakaf. Nah ini kan punya tantangan pendekatan hukum yang beda lagi ininya. Nah belum lagi ada satu isu yang kemudian cukup mengejutkan juga, yaitu TPHD, tim petugas haji daerah itu dihapus dan sekarang disentralkan. Nah ini akan menjadi pertanyaan Mbak, akan menjadi pertanyaan dengan kepala-kepala daerah. Kenapa basis jamaah itu kan adanya di daerah, iya kan, di grassroots, di kabupaten kota dan provinsi lah kata. Nah biasanya kabupaten kota dan kecamatan di situ tuh. Di situ biasanya kan bupati, wali kota juga ada penugasan khusus, mereka bekerja sama dengan kantor-kantor Kementerian Agama waktu itu gitu ya, untuk kemudian melakukan sinergi, koordinasi bagaimana jamaah-jamaah yang dari daerah masing-masing itu juga aman, nyaman, terkendali. Bahkan ada sebagian pemerintah daerah yang berani mengeluarkan anggaran untuk penyelenggaraan ibadah haji, membantu di situ Mbak. Nah dengan adanya TPHD ini kemudian dihapus, pertanyaannya adalah bagaimana nanti kemudian terkait dengan koordinasi Kementerian Haji. Kan ada seolah-olah loh, kok kita nggak dilibatkan lagi gitu betul. Ya. Nah itu menjadi bisa menjadi faktor yang saya kira komunikasi Menteri Haji yang akan datang itu harus baik-baik dengan pemerintah daerah. Karena basis jamaah ada di daerah. Dari sana, betul, dari akar rumput. Nah, karena banyak sekali PR yang harus dikerjakan dari mulai pusat sampai daerah ya. Menurut Pak Mus apa yang paling utama harus dilakukan oleh kementerian ini saat sudah terbentuk? Ini kan payung hukum sendiri kan belum tuntas, Mbak.
undang-undang selesai kemarin. Tapi belum turun disahkan ke begitu ya. Kalau disahkan itu belum diundangkan. Ya. Diundangkan itu belum ditandatangani oleh presiden, Yap. berarti belum berlaku. Nah, nanti kita lihat apakah presiden segera menandatangani undang-undang ini dan Apa di hold? atau kemudian harus nunggu 30 hari, Mbak. Oke. Kalau selama 30 hari itu tidak ditandatangani, otomatis undang-undang itu berlaku. Ya. Tapi ini masih koma. Undang-undangnya ada, harus ada namanya PP, peraturan pemerintah, sebagai juknis daripada undang-undang itu. PP sudah ada, masih kurang namanya Perpres, peraturan presiden yang mengatur tentang kelembagaan Kementerian Haji dan Umroh. Kenapa? Di situ ada berapa dirjen, ada berapa direktur, ada berapa subdit. Itu harus diatur. Jadi tidak ujug-ujug menteri. Baru kemudian Kepres. Kepres itu untuk mengangkat menterinya siapa atau wakilnya siapa. Nah, saya kira kalau dalam hal wakil menteri, saya kira masih urgent juga dalam kondisi begini ya. Apalagi transisi. Nah, baru nanti kemudian yang perlu segera itu adalah bagaimana transisi manajemen, Pak, terutama SDM-nya dan anggaran terutama. Iya, betul. ada SDM maksudnya begini, terutama tadi di pusat kan lebih mudah koordinasi, tapi bagaimana di provinsi dan kabupaten kota yang di luar nih, yang di luar Jawa terutama gitu ya. Nah, itu kan butuh sosialisasi dan segera, meskipun saya melihat nanti dugaan saya ya, karena ini sekali lagi karena masa transisi dan kita berkejaran dengan tahapan haji di Saudi, maka dugaan saya ini SDM yang selama ini ada di Direktorat Jenderal PHU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Kementerian Agama itu akan dipindahkan. Diambil lah gitu ya. Termasuk yang di Kanwil, yang mungkin kepala-kepala seksi haji dan umroh begitu ya, sampai dengan kabupaten kota akan diambil oleh Kementerian Haji ini. Sehingga ini langsung bisa jalan. Kalau sama sekali orang baru, pusatnya baru, provinsinya baru, itu perlu banyak adaptasi dan juga pembelajaran mengenai ini ya. Mungkin secara singkat saja, mungkin Pak Mus, banyak yang kekhawatiran di luar sana kementerian ini akan menjadi tanda kutipnya ladang baru untuk korupsi. Kemudian juga terakhir secara singkat aja, nanti apa yang harus diawasi dari kementerian ini saat sudah terbentuk? Ya, adanya Kementerian Haji dan Umroh tentu harus, nanti siapapun menterinya harus menjamin bahwa kementerian ini adalah kementerian bebas korupsi. Karena salah satu kenapa ada kementerian ini itu kan untuk melepaskan stigma-stigma itu. Meskipun ini masih dalam proses hukum ya. Nah, maka wajah daripada Kementerian Haji itu adalah wajah yang berintegritas. Nah, yang berikutnya adalah tentang apa tadi? Apa yang harus diawasi oleh masyarakat? Yang diawasi adalah tentu yang krusial adalah anggarannya jumbo, Mbak. Kemudian ini penting, kemudian tentu kuota. Karena kuota ini kan menjadi diskursus yang sekarang ini menyedot perhatian. Yang berikutnya adalah terkait dengan transparansi. Nah, kuota, makanya saya mengusulkan kuota itu 6 bulan sebelumnya minimal itu sudah diumumkan nominasinya, Mbak. Untuk apa? Tidak ada penyimpangan, bukti transparansi, integritas. Yang berikutnya adalah efek berikutnya, istitoah persiapan untuk jamaah haji itu menyiapkan pelunasan, menyiapkan diri. Yang ketiga adalah istitoah kesehatan. Mereka yang mulai sakit-sakitan minimal bisa mengobati atau intensif menjaga kesehatan sehingga mereka bisa berangkat. Tapi intinya kita tunggu kinerja daripada Menteri Haji yang akan datang, kinerjanya seperti apa dan integritasnya seperti apa, nanti kita awasi bersama-sama, Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Mus sudah memberikan pencerahan ya mengenai undang-undang baru ini dan juga khususnya mengenai Kementerian Haji dan Umroh. Semoga tadi yang kita diskusikan bisa menjadi masukan juga nih untuk pemerintah ke depannya. Dan tadi terakhir kita awasi bersama-sama Kementerian Haji dan Umroh ini, karena ya mau dimanapun kementeriannya, apalagi ini menyangkut agama ya, harus banget dilakukan dengan hati yang bersih dan juga mengutamakan masyarakat tentunya. Terima kasih banyak Tribuners sudah menonton. Terima kasih banyak Pak Mus sudah hadir ke studio Tribun News Jakarta. Saksikan konten lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.